We tried to poison you. Because you're an insane, degenerate piece of filth, and you deserve to die. What's up tim? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, dimana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga dari serial film Breaking Bad Season 2. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene dimulai di mana Walter dan Jesse sedang mengubur pistol yang mereka pegang sebelumnya, lalu berjalan menelusuri padang gurun, hingga akhirnya mereka pun berpisah di jalan ketika Walter menumpang mobil orang Meksiko. Malamnya, terlihat di sebuah supermarket, penjaganya sedang memungut sepatu, baju, celana, bahkan sempak seseorang, di mana semua itu ternyata adalah milik Walter. Ia berjalan dengan tidak mengenakan sehelai benang pun, sehingga membuat seluruh pengunjung yang ada di sana menjadi heboh melihatnya. Kemudian, scene berlanjut di rumah sakit, di mana Walter yang dirawat dan ditemui oleh keluarganya. Di situ juga, Walter Jr. pun menceritakan tentang Hank yang terlibat baku tembak. Pura-pura tidak tahu, Walter seakan terkejut mendengarnya. Beralih ke Hank yang diinterogasi atasannya. Ia menceritakan seluruh yang terjadi. Bagaimana ia bisa beradu tembak dengan Tuco Salamanca. Atasannya pun sempat menyinggung mengapa ia ada di sana sendirian tanpa rekan-rekannya. Hank pun menjawab, itu hanya ketidaksengajaan, karena tujuan awalnya Hank ialah mencari di mana kakak iparnya menghilang. What was his car doing at the crime scene? Have you run him down yet? Not yet, but we're working on it. Terlihat di sana ada Jesse dan Badger temannya yang kemarin sedang memperhatikan rumahnya yang diawasi oleh polisi. Setelah polisi selesai mengawasi rumahnya dan pergi, ia dibantu Badger segera membereskan seluruh peralatan meraciknya ke mobil van. Dan mobil van-nya pun itu diamankan sementara ke tempat sepupunya Badger. Kembali ke rumah sakit, di mana Walter yang sedang berpura-pura seakan tidak ingat apa yang terjadi. Gejala yang belum bisa dipastikan, dokter pun menyarankan untuk evaluasi psikologi. Setidaknya agar hal itu tidak terjadi lagi. Is that absolutely necessary? Well, nobody likes being in the hospital. I get that. He's the only one occurred. Lanjut ke pemukiman kumuh sebelumnya. Terlihat Jesse yang sedang digerebek oleh agen DEA, satu unit agen DEA bersama tante PSK langganannya. Saat diinterogasi, Hank menyinggung soal mobilnya Jesse. Namun Jesse mengatakan tidak mengetahui bahwasannya mobilnya hilang. Lalu Hank mengeluarkan satu tas besar uang yang tertinggal di mobil tersebut. Itu adalah uang hasil jualan mereka sebelumnya. Agar tidak dicurigai, ia pun tidak mengakui bahwasannya uang itu adalah miliknya. Beralih ke Walter bersama psikolog. Ketika psikolog menanyakan banyak hal, Walter pun jujur bahwasanya dia tidak sakit dan sadar melakukan itu. Dan ia pun membuat alasan lain untuk menutupi itu setelah ia memastikan bahwa seorang psikolog harus bisa menjaga rahasia pasiennya.
Kembali lagi ke JC yang masih diinterogasi di kantor DAA. Hank yang masih ragu mendatangkan kakek Tuko untuk mencari informasi, di mana kakek Tuko merupakan orang yang ada di TKP saat Tuko tewas. JC sempat tegang di sana, namun ketika ingin menanyakan apakah JC ada di rumahnya pada waktu itu, kakek itu pun seketika buang hajat dan membuat interogasi berakhir. Hingga akhirnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa JC bersalah. JC pun selamat dari sana. Pada malam harinya, di telepon umum, JC menelepon Walter yang berada di rumah sakit. JC mengatakan seluruh urusannya sudah aman terkendali, kecuali satu hal, ia kehilangan uang bagiannya sebelumnya. Lanjut ketika mau tidur, Walter pun menyadari uang dan pistol yang ada atau masih ada di rumahnya. Segera pada malam itu juga ia kembali. Dengan mengendap-endap, ia berhasil masuk dan mengamankan uangnya dan pistol tersebut. Lalu ia dengan tenang kembali ke rumah sakit. Terlihat keesokan paginya, Walter sudah bisa pulang. Ia dijemput Hank. Walter sedikit berterima kasih terkait upaya Hank yang mencoba mencarinya, hingga hampir mencelakakan nyawanya. Ketika di rumah, Walter ingin mengajak Skylar untuk mantap-mantap, namun ditolak, karena Skylar masih memikirkan tentang ponsel keduanya, yang masih Walter sembunyikan. Dengan alasan ia masih tidak ingat apa-apa. Episode kali ini pun ditutup dengan Walter yang apes, tidur tanpa jatah. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.